Yes, teman santai, ketemu lagi bareng gue Fadli Jackson di YouTube channel Santai Bareng Gue, channel teman santai. Di Curhat Santai kali ini, gue kedatangan bintang tamu legend. Pastinya udah nggak muda lagi, dari namanya udah ketahuan. Dan juga dia punya ciri itu, suara-suaranya agak-agak kayak Baby Romeo, ya kan? Berat-berat tapi romantis juga katanya, ya kan? Udah, nggak pakai lama-lama, lihat dulu profilnya ya. Nih. Yes, itu dia tadi teman santai, profilnya bintang tamu kita kali ini. Lo semua udah lihat, tanpa berlama-lama lagi orangnya udah ada di sebelah gue. Ini dia, Mr. Dito Wangsa. Si anak tua loh, ada kaitannya. Betul. Ada kaitannya. Sehat Dito? Alhamdulillah, semakin sehat. Akhirnya kita bisa bersua. Luar biasa loh, Om Fadli ini datang ke Bandung. Luar biasa, karena gue udah janji. Wih, gila luar biasa, ada Jimmy tadi. Ini mirip-mirip Sentul sedikit. Iya, luar biasa, karena gue udah janji juga mau silaturahmi ke Bandung. Iya. Gitu, mau collab bareng. Betul, kita doakan aja mudah-mudahan. Karena kesini kan buat seserahan nih, ngurusin kalau masalah. Iya, bentar lagi jadi nanti panitia mas ya. Setiap bintang tamu curhat santai, perhatikan pasti bintang tamunya TikTok ini ke gue lagi. Ya nggak pernah yang lain, pasti kenanya ke gue lagi ujung-ujungnya. Makanya dibalikin ya. Untuk teman santai semua, jomblowati di sana, di luar sana. Tolong lah bantuannya ya. Ya, tolong nih. Nanti udah keburu biar gue nggak dicengin terus ya. Itu. Tapi sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Tetap walaupun PSBB tetap kegiatan jalan terus. Alhamdulillah kegiatan. Walaupun polanya berubah, tapi ya tetap harus berjalan terus. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Dito, ya. Ini juga mewakili pertanyaan dari teman-teman santai. Ya. Lo kan yang gue tahu adalah punya channel YouTube sebagai yang mending-mending kan? Luar biasa. Silakan. Ini dia. Iya, makasih. Tuh, kita agak lama sebentar karena di foto. Boleh nggak pas gitu, pas lagi gitu, pas lagi gitu. Nah, itu. Foto kan? Iya. Oh gitu. Maskernya di. Oh, udah jangan terlalu banyak permintaan nih. Nah, oh iya. Oke, thank you. Ini namanya apa nih? Ini krim gula. Jadi basicnya dari cappuccino, Tuh. di atasnya itu dikasih gula aren, dibakar itu yang Oh, yang bikin manis. Yang bikin manisnya di atas. Pantesan, luar biasa. Satu ini yang bikin manis, kedua dia. Kedua nih baru mau ngomong. Makasih ya. Wah, luar biasa. Kameranya pulang ya. Iya benar. Banyak iklan. Banyak teman iklan santai di sini. Oh, Pak. Terus. Iya. Lo sebagai seorang YouTuber, channel namanya Anak Tua. Kalau anak-anak gamer udah tau lah channel Anak Tua ya kan. Ya, mungkin ya. Bukan mungkin, emang udah. Yang selalu mereview-review ya kan, aktif banget mereview games, dunia konsol, pokoknya seputar gaming lah ya. Oke. Nah, ini yang pertama kali teman santai pernah nanya, kenapa namanya Anak Tua? Kenapa ya? Kenapa? Dia nggak tahu, lu yang tahu. Gue suruh jawab. Emang gue jubir lu. Oh iya bener. Suruh jawab. Nggak tahu ya, gue awalnya tuh bikin karena emang nggak ada tendensi untuk diseriusin. Diseriusin? Nggak ada tendensi untuk ini bakal gue seriusin atau apa enggak. Jadi emang pada dasarnya terinfluence dari Game Ranks, dari IGN, kalau Indonesia ada Lazy Monday juga. Nah udah, gue akhirnya pengen bikin aja gitu. Karena main game udah lama. Jadi dari kecil udah hobi main game. Harusnya disalurkan ke sesuatu yang bisa jadi semacam apa ya, library lah, karya-karya apa aja yang udah gue pernah bikin, kontribusi gue di industri video game. Awalnya cuma bikin gitu doang. Namanya apa ya? Ya namanya enak, nama yang Indonesia deh, jangan yang Iya, jangan kebulian-bulian. Kalau lu juga sama kan? Santai bareng gue. Indonesia sekali. Nah, gue apa yang Indonesia banget ya? Tiba-tiba gue terpikir bahwa kenapa Anak Tua sebetulnya filosofinya juga konyol sih, karena dari dulu lingkungan gue selalu bilang kalau main game itu kayak anak-anak. Kayak anak-anak. Oke. Padahal gue udah tua. Oh, awal dari situ. Gitu. Tapi lu untuk mendapatkan nama Anak Tua ini, waduh, ini lama apa sebentar? Sebentar banget. Sebentar banget. Iya, kayak ngobrol sama partner gue yang pertama awal, si Nanda namanya. Apa ya? Anak tua. Ya, Anak Tua lucu tuh, ya udah. Gitu. Udah langsung mikir, udah itu aja. Dari situ awal. Dari situ awalnya. Dan gue nggak tahu sih bakal gue seriusin sampai titik ini tuh, gue nggak, kenapa ada apa? Nggak ada semut cewek kayak gitu. Manis berarti lu. Iya. Oke. Teman santai bingung. Teman santai bingung. Jadi di balik kamera, ya. di balik kamera ini ya, itu banyak pemandangan tidak terduga. Emang kameramen juga nggak tahu dia pada kameramen nggak tahu. Soalnya di belakangnya dia. Di belakangnya dia. Gitu.
Udah paling lihat. benar. Nggak usah Nah, ikut-ikutan udah, nggak usah kamera. nengok-nengok. Nah, itu. Terus Nah, lanjut. terus anak tua ini sejarah pertama kali itu terbentuknya tahun berapa? Sedikit itu gue lupa. 2017 sih ingat gue. 2017 akhir menuju ke 2018. 2017 akhir menuju 2018. Aktifnya sih 2018 lah. Aktifnya 2018. 2018. Gitu. Kalau masih ingat Hmm. pertama kali apa episodenya yang lo, kontennya yang lo bikin? Jadi dari awal tuh gue emang pengen si anak tua ini bicara mengenai industri video game, Industri film game. industrinya. Karena menurut gue semakin itu kan di zaman-zamannya lagi panas-panasnya MOBA. MOBA. Ya. Ya nggak? Banyak banget anak-anak muda yang keranjingan main MOBA. MOBA ya. Ya, Mobile Legends, Mobile Legends. apalah banyak banget di masa itu. Dan gue ngerasa kayak kok kayaknya yang jarang banget konten jadinya, karena banyak let's player kan yang main itu, ada banyak lah pokoknya yang main MOBA di YouTube. Gue berpikir kayaknya asik ya kalau gue ngasih edukasi, tetapi nggak lagi bicara mengenai MOBA doang, atau enggak at least gue bicara MOBA tapi gue bicarain sejarahnya. Nah itulah video pertama gue. Lebih mendetail. Lebih mendetail mengenai MOBA, kenapa sih ada MOBA, siapa sih yang bikin MOBA, kenapa bisa namanya disebutnya MOBA. Terus gue bahas juga sejarah RPG, game-game RPG, kenapa sih ada role playing games, alasannya kenapa, siapa yang bikin gitu. Awalnya itu. Itu berarti era-eranya kalau konsol udah masuk ke PS4. PS4 ya? PS4. Pas justru malah pas zamannya PS1 atau Nintendo lu belum tuh di situ ya. Belum. Tapi udah nyoba maksudnya. Cuma belum untuk memulai. Konten. Iya, karena saya kuli kan, maksudnya kerjanya banyak. Nah setelah di titik itu tuh, saat mau bikin anak tua, sebetulnya saat gua alhamdulillahnya semuanya udah bisa dilepas, kerjaan udah jalan sendiri, waktu kosong udah ada, barulah di situ gua bikin. Makanya emang kalau ditanya dari awal, emang anak tua ini tidak pernah gua rencanakan untuk serius banget tuh, sebenarnya enggak sih. Jadi ngeflow aja. Ikutin kemauan gua aja, gitu, mood gua aja sebetulnya awalnya ya. Awalnya. Oh, ya, silakan diminum dulu. Oh iya, Anggap aja kelihatan ya? rumah sendiri. Kelihatan nih saya aus ya. Iya, anggap aja rumah sendiri. Minum sih. Oke toh, bicara masalah gaming, Ya. kan konsol tentunya pastinya. Ya. Dari konsol sekian banyaknya merek-merek ya kan, dari zaman dulu, yang paling berkesan buat lu atau yang paling pertama kali lu mainin dulu deh, yang pertama kali lu mainin apa dan paling berkesan abis itu apa? Yang paling pertama gue mainin sebetulnya NES. Pertama kali Nintendo Entertainment System, Ya. yang Mario, yang kasetnya begitu Mario Iya, Bros itu kan? Itu kan? cartridge ya. Itu. Tapi kalau yang paling berkesan sih Atari ya, buat gue. Yang paling berkesan Atari. Atari buat gue. Karena jadi Atari jadul nih, Jadul. apa yang baru? Jadul. Yang colok ke atas begini. kalau ke atas pakai joystick gini. Iya, joysticknya itu, begini. betul. Jadi keluarga gue tuh semuanya gamers. Semuanya gamers, dan dari kecil gue udah terinfluence sama keluarga gue sendiri. Om gue gamers, bokap gue gamers, pokoknya semua keluarga gue tuh gamers. Terinfluence. Om gue juga koleksi buku-buku game. Oke. Zaman Ya, dulu. zaman dulu banyak banget. Banyak Ada banget. Game Station, ada apa? Sebelum itu, Oh, yang saat angkatan masih awal. angkatan yang luar negeri punya. masih luar negeri punya. Iya. Jadi kayak masih wah. Ya udah, akhirnya gue mulai terinfluence di situ, dan ternyata mereka kan udah ngumpulin dari zaman Atari tuh. Nah, gue dikasih tahu, nih kalau lu mau tahu katanya, Dit, game tuh bermula dari Atari. Racunnya dari situ tuh. Nah, dikasih tahu, nih game tuh dulu kayak gini. Kan gue lihat sampulnya Atari kan, Star Wars. Anjing keren gue bilang. Colok, ces. Wah, gitu doang. Udah gitu doang. Kalau sekarang bilangnya gitu, tapi kalau dulu udah amazing Dulu banget. keren. Jadi itu yang menurut gue berkesan karena membuat gue kayak, wah ternyata orang bisa terhibur ya dengan beginian dulu ya. Gitu. Tuh, terus ya udah. Kalau misalnya yang paling berkesan mungkin Atari itu secara sejarahnya, tapi yang paling berkesan buat hidup gue adalah justru Xbox 360 sih. Xbox 360. Kenapa? Orang-orang bakal nyangka gue PlayStation karena gue bahasnya PlayStation kan? Iya, PlayStation terus. Karena Xbox 360 adalah mesin yang pertama kali gue beli sendiri. Oh, di situ ada punya memorable, ada sesuatu Betul. something di situ yang Iya. kelihatan dengan diri lu. Betul, dimana kebebasan gue bermain game tuh dimulai di situ. Karena di sebelum-sebelumnya itu dibatas kan, karena konsolnya dari orang tua. Main Game. boleh Sabtu Minggu doang, Betul. iya kan? Gak tamat-tamat anjir. Gak sama-sama gitu. Dan banyak game yang bagus yang gue lewatin. Di arahnya Xbox itulah gue udah mulai punya uang sendiri, beli mesinnya sendiri, gamenya pun gue bisa pilih sendiri. Xbox 360. 360, Tapi lo sempat kena itu gak? Xbox 360? Pre-roll? saya 4 biji beli Kena itu. semua? Enggak. Kena semua? Yang 3 kena, yang 1 doang yang survive. Oh, satu bener.
Soalnya itu kan Parah. rumor, bukan rumor, emang kejadian. Emang kejadian dan emang rata-rata gampang overheat sampai akhirnya yang Jasper terakhir itu mulai udah aman tuh. Bahkan ada orang yang beli hari pertama pulang dari toko main, besoknya kena langsung. Ya, Ada. Iya ada, betul. Seru sih itu. Luar biasa. Nah, terus minum dulu ya. Minum dulu. Iya, boleh nggak? Terus kalau bicara game deh sekarang, Boleh. game titling, gamenya maksudnya, lebih ke game. Game yang paling berkesan, yang lo memorable nggak pernah lupa, apa? Yang paling berkesan memorable nggak perlu lupa banyak sih. Judulnya apa, dari konsol apa? Salah satunya ya Mario itu, santai. Santai. Bareng gue. Bareng gue. Oh iya. Cara kameramen nggak lihat ya? Nggak lihat. Nggak perlu Padahal tahu. ada di. Tidak perlu tahu. Tidak perlu Jadi kalau game title banyak banget, termasuk Mario salah satu game title yang bisa Memorable. bikin memorable dan adiktif banget saat itu ya, di masa itu gue adiktif banget dengan si game tersebut. Lalu ada lagi Pac-Man World. Pac-Man World. Nah, di masa itu juga itu cukup gila sih. Tapi kalau ngomongin satu yang gue banget nih kayaknya Assassin's Creed sih kalau gue. Assassin's Creed. I'm a big fan of Assassin's Creed game. Kalau game ya, Assassin's Creed kalau gue. Berarti semua Assassin's Creed lo Kelar. mengidolakan lah ya ibaratnya. Mengidolakan nggak semua. Kalau mengidolakan, tetapi kayak misalnya lu suka sama MU, ya kan pemainnya ganti-ganti. Iya. Tapi lu suka MU-nya kan? Gitu. Nah, gue kayak gitu lah. Oh. Tapi yang gue idolain udah lewat, masa-masanya Altair, Ezio Auditore de Firenze itu udah lewat. Udah yang baru-baru kan sekarang. Tapi gue tetap suka title itu. Karena game masih keluar sampai sekarang. Iya. Hmm. And then PS4. PS4. Masuk ke arah PS4. Ya. Iya kan? Ah. Dari sekian lamanya PS4 beredar deh sampai sekarang, PS4 Pro ya kan. Apa sih kalau dari pribadi, opini pribadi lo? Oke. Yang kayaknya wah nih PS4 gokil ya mesin nih. Sampai sekarang masih bertahan, masih Iya. survive. Ini luar sana gue tahu banyak pertanyaan kan. Iya. Bang, gue mau beli PS4 sekarang. Masih worth it gak? Betul. Begini-begini. Ah. Iya. Gimana? Itu pertanyaan yang salah satu yang paling banyak yang gue Iya. dapet ya. Dan PS4 itu sebetulnya buat hidup gue tuh sangat berkesan sekali sebetulnya. Kenapa? Karena PS4 itu adalah mahar nikahnya gue. Serius? Serius. Saya nikahkan Anda dengan seperangkat PS4 gitu. Oh gitu. Iya. Beneran. Wih, luar biasa teman santai. 2014 jadi gue beli PS4. Sebenarnya gue beli di 2013 akhir. Dijadikan mahar di 2014. Lu rangkai gitu? Gue Dibawa rangkai gitu? dengan kasetnya apa segala macam. Luar biasa ya, tolong ya Sony PlayStation Asia. Kayaknya belum pernah ada orang yang se-unik ini. Pas gue akhirnya merit, itu kan nyokap udah nggak ada, udah meninggal. Jadi sekitar 2 tahun setelah nyokap meninggal. Dan pernikahan gue jadinya pernikahan gue sendiri kan. Maksudnya kayak, ya bokap gue rock and roll orangnya. Jadi lu- asik, bebas gitu ya, Kayak ngatur temanya banget ya. semua. Jadi gue masih inget banget nikahan gue tuh udah memaharnya PS4. Terus tema nikahan gue tuh festival. Party festival. Jadi kalau lu datang ke nikahan gue saat itu ada seling di atas pohon, orang loncat-loncat kayak karnaval. Oh, I see. Ada orang pakai flamethrower gitu. Kayak Cirque du Soleil lah ya, kurang lebih begitu ya. Jadi kayak sirkus, terus ada Antik. fountain, orang pada nari-nari pakai topeng kayak gitu. Luar biasa. Jadi kayak emang gue pengen gue nikah cuma sekali nih gitu, mudah-mudahan. Berkesan. Betul. Amin. Gitu. Jadi gue pengen bikin sesuatu yang seru dan kebetulan bini gue juga masih sangat muda saat itu. Saat itu. Iya. Bini gue waktu gue nikahin umurnya 19 tahun. Wah, luar biasa, Pak. Iya. Dan saya tidak tahu. Lu nikahin bini lu 19 tahun, tapi lu nggak tahu bagaimana ceritanya tuh. Seru kan? Seru tuh kayaknya. Jadi gue itu dari kenal sampai akhirnya gue melamar hanya 7 hari Prosesnya, proses. ketemunya bagaimana, dicomblangin? Tidak. Jadi gue banyak kerjaan sama klien A, klien B, klien C. Nah dia tuh anak magang Oh, di perusahaan tersebut. perusahaan tersebut. Oke. Nah gue lagi join nih. Boleh tuh, ya kan? Nah. Nah, ini asik nih kayaknya. Tapi gue tidak menyangka usianya, karena gue pikir kayaknya ya beda-beda dikit sama gue gitu. Saat itu gue umur 24 tahun, 24 tahun. 24-25 lah. Dah gue deketin, ya udah gue bilang sama temen gue, sama bosnya kan, Sabi nih, coba ya kalau bisa katanya. Susah. Oh iya, tantangan challenge-nya nih levelnya Madhouse nih. Kalau di Resident Evil Madhouse nih yang susah. Karena gue kacau dulu nih. Gue kacau, zaman muda gue kacau, akhirnya gue pengen nikah aja biar gue bener. Iya benar. Sama kan? Iya. Iya. Apanya sama? Taruh dulu, doain ke gue lagi nih. Iya. Udah gitu, udah akhirnya gue berpikir untuk gimana ya caranya dia biar mau. Akhirnya gue paksa buat nganterin dia balik ke rumahnya.
Nyampe rumahnya, gue temuin orang tuanya. Gue lama, langsung tolak. Serius? Hah? Iya. Serius beneran tolak? Iyalah, siapa orang nggak kenal? Oh gitu? Iya dong. Ya akhirnya. Gila, gue sampai melongo teman santai dengerin ini, anjir. Gue lagi nyaring, istilahnya nih otak gue lagi ngoding nih. Ngambil intisarinya nih, ya kan gue rencananya kan 2021 tahun depan dikit lagi gitu. Amin, Gue lagi nyari celak-celak nih. Ini dari kuncian subuh nih. terus ditolak. Lu nggak mau martabak kali lu? Enggak dong, jelas. Enggak. Karena emang gue udah nih. Jadi gue di Bandung. Rumah si bini gue ini tuh di Cimahi. Gue bilang kalau gue ditolak minimal 3 tahun gue nggak bakal ke Cimahi gue. Ultimatum. Malu dong. Ya kan? Itu kan ada ditolak kan. Nah gue kesana, bener ditolak, tapi ditolaknya halus. Maksudnya kayak ini belum terlalu kenal nih atau gimana segala macam. Tapi at the end berproses. Mungkin memang ada jawaban dari Tuhan gitu ya. Tiba-tiba, yaudah deh kalau emang serius, 2 minggu lagi kalau nggak salah datang ke sini bareng keluarga. Nah itu gimana kan tadi ditolak dulu. Ditolak secara halus, jadi bukan kayak enggak gitu, enggak. Cuman nantilah ya gini gitu. Tapi ada bahasa di situ 2 minggu lagi datang lagi ya gitu. Nggak ada. Selesai. Nggak lama kemudian ada kabar ke gua dari si itu, kata mama kalau emang kamu serius 2 minggu lagi kesini lagi aja. Beberapa hari kemudian. Berarti emang udah digerakkan. Udah, jadi udah dipikirin, mungkin sama mereka dipikir-pikir boleh juga kali ya kan. Ya udah akhirnya gue berani. Gue bawalah semua kan. Itu gue nggak tahu tuh adiknya siapa, keluarga siapa, nggak tahu gue pokoknya. Umur di berapa gue nggak tahu. Gue kesana lah sama keluarga gue, ya kan. Itu zaman gue, Mas Bro, itu masih tindikan. Iya. Gue masih kurus banget masih orang dengan, obat. dan yang dulu lah, style yang dulu. Parah. Jadi keluarga mereka tuh bokapnya suka khotbah di masjid. Wah, bertolak belakang. Gue datang ke sana, terus kata si calon bini gue, nanti kamu ketemu sama adik aku ya, namanya Asep misalnya. Oh iya oke. Gue nyampe sana, Asep ya? Bukan. Asep ya? Bukan. Karena gue nggak tahu. Saking nggak tahu. 1000 Asep ada di sini. Itu dia. Akhirnya, oh iya, Mas Dito ya? Iya. Yaudah yuk, ayo. Dan keluarga Padang ternyata. Akhirnya sudah di situ, ya di situlah disebutkan. Akhirnya tidak nyangka ya, kalau akhirnya si istri gue ini disebut namanya ya, gue sensor. Ini akhirnya menikah di usia yang sangat muda, masih 19 tahun. Di situ gue nganga, 19 tahun. Gue aja gak tahu. Loading deh tuh langsung otak ya, loading ya. Langsung ada gambar storyboard tuh deh. Oh parah. Gue 19 tahun nih. Oh gini nih. Lo tahu beres tunangan, barulah kita mulai dekat. Oh gitu. Barulah kita mulai dekat. Mulailah gue anterin dia masih kuliah. Oh gitu. Jadi dia lagi kuliah magang, ternyata gitu ceritanya. Gue pernah nganterin dia ke tempat kuliahnya, kuliah di Unpar guys, kalau anak Bandung pasti tahu sih, Universitas Parahyangan. Gue nganterin tuh ke Unpar, turun, ada yang nyapa gue dong. Weh bro, ayo kesini, weh gue. Udah, dosennya dia. Sampai ke situ nyambungnya. Berarti tua banget kan gue gitu. Berarti dia masih muda banget, dosennya aja temen gue gitu. Luar biasa gila. Itulah cerita gue, akhirnya karena kita masih sama-sama cukup muda lah ya, jadi emang bikin nikahan yang rock and roll yang beda dari yang lain. Tadi. Jadi gue bilang kayak gitu. Jadi yang namanya jodoh itu tuh kita nggak bisa nentuin. Emang itu datangnya bisa cepet, bisa lambat ya. Kalau gue kan mungkin lambat, agak lambat atau kelamaan ya kita nggak tahu. Slow respon ya. Slow respon atau mungkin low signal. Nah itu nih. Tadi jujur aja teman santai, gue dengerin cerita dia sampai melongo gitu. Dia dari mulai kutipan tadi dikit kan ke orang tuanya si perempuan, terus ditolak halus. Untuk tuh orang tuanya tuh nolaknya tuh halus dengan kata-kata tadi ya. Jangan dulu. Kalau ada orang tua tipikal yang temen gue pernah ngomong sama gue, kalau nolak dia simpel, dia nggak ngomong orang tuanya. Nggak. Begitu lu bukan, lu duduk mau misalnya Neng mau ketemu si Neng, dia mau ngasih tahu bahwa nggak boleh gitu loh. Dia nanti orang tuanya keluar, dia di dalam ceweknya. Dia cuman bikinin lu segelas gini susu putih. Ya silakan diminum. Keluarnya susu putih, udah tahu. Enggak. Pulang lo berarti. Jadi simbol susu putih itu adalah ya maksudnya lu masih baik, udah nggak usah pulang. Ada yang begitu. Dan tapi ini motivasi, ini ilmunya gua ambil juga nih. 5% nih strategi-strateginya biar teman santai. Betul. Karena diberaniin aja sih saat itu. Nah, karena gua kan mengalami masa-masa yang cukup sulit sebelumnya, jadi gua rasa kayak gua harus merit deh. Gue agak maksa sih saat itu, cuman ayolah gitu. Tapi emang harus. Soalnya gue ngerasa setelah itu tuh ya hidup gue mulai tertata lah. Setelah merit ya? Iya, nah, mulai gemuk gitu. Iya. Pokoknya jadi mulai berubah lah hidup gue dari situ. Jadi bagus lah. Lumayan lah.
Minum dulu lah, jadi haus tuh. Jadi haus. Dengerin cerita itu seru Betul. banget. Iya. Gitu. Jadi gamers tuh hal yang mewarnai hidup rumah tangga gue dan bini gue. Karena dia gamers juga. Sampai detik ini. Betul. Karena diawali dengan dia memang gamers juga, Mas Bro. Jadi kalau orang-orang kayak susah nih dapat izin dari istri apa segala macam, itu tidak terjadi dengan saya. Sebetulnya. Berarti iklan PlayStation yang itu nggak terjadi tuh ya, yang Kurang. mamanya marah-marah, istrinya marah-marah, yang Kurang, Jepang iya, punya betul, tuh betul. Kurang yang apa? Speed itu ya. ya. Speed, play speed gitu. Enggak ya? Kurang related lah, karena bini gue juga gamers dan bini gue juga mengetahui kebutuhannya, jadi kayak lebih justru dia yang support gitu, kayak bulan ini lu beli ini dulu ya, nanti ini kelar baru ini ya. Iya. Nah, dia yang aturin lah, schedulein ya. schedulein gitu. Tapi semenjak kenal semenjak gue jadi content creator gitu, ya udah mulai lepas sih, karena game-game kan mulai tidak bayar, bermunculan gratis, endorsement masuk, ya kan? Ya, Situ sudah mulai, ya sudah lah ya. Bini gue juga udah happy aja. juga. Bahkan mungkin tingkat keromantisannya bisa lebih tinggi ketika lu Betul. bermain game berdua, iya dong. Iya, betul. Iya, kalau dulu zaman gue punya cewek aja, gue main sama cewek, gue main PES mesra kan, apalagi lu yang Kalau lagi gue bingung. kurang bisa. Gimana sih? Kurang bisa gue. Kalau gue main PS ada cewek, gue lebih main cewek. Oh, PSL matiin. Sih. Kesini. Bikin bupeng gue. Karena lebih menarik. Analognya sama 2, Pak. Oh iya. Oke, kita lanjut. Ya, itu dia teman santai. Jadi analognya ada 2. Tombol analog yang zaman PS1 tuh begitu. Iya. Getar kan? Iya. Iya. Kalau ditekan kan tek mesti Kalau itu analog tuh dia yang getar. getar. Kalau ini kita yang getar. Ya. Gitu. Santai. Agak beda memang. Artiin aja maksudnya bagaimana. Ntar kan kalau misalnya masih belum ada yang ngerti ya udah ntar komen Nanti juga aja. ngerti. Nanti kita balas. Gitu. Visi misi lo nih sekarang nih. Tadi udah perjalanan hidup lo udah lo ceritain, awal karir udah. Yes. Sekarang visi misi ke depan lo nih. Wishlist lo apa sih? Wishlist gue sederhana banget. Apa tuh? Karena gue dulu waktu muda tuh kan ngaco banget bosku. Jadi tersesat. Jadi gue tuh kayak The Lost Children. Lost. Pokoknya gue tersesat lah gitu. Jadi kayak gue kenal-kenal yang nggak boleh. Nah, gue anggap boleh. Jadi kacau. Jadi saat setelah menikah, gue tuh mulai berpikir untuk jadi bini gue banyak kan, selain bini gue orang Padang. Katanya orang Padang pelit. Ternyata enggak. Salah. Pelit banget. Tambahin banget deh. Jadi dia lebih kayak bikin gue bisa hidup lebih apa ya? Kayak gue gini deh. Gue tuh dulu koleksi konsol, koleksi action figure. Semenjak married, bini gue bilang, dipakai nggak? Dipakai kapan? Ya nanti, nggak berarti. Terus Jual. langsung jual. Waduh. Ini nggak berfaedah dia bilang. Enggak. Hot Toys kayak gitu-gitu juga. Nggak juga sih, kalau itu nggak. Tapi kalau yang mesin-mesin tuh kebanyakan dijualin. Game, udah punya yang digitalnya, udah dijual sama dia. Fisiknya dijual sama dia. Gue kan dulu double-double tuh. Digitalnya, fisiknya, nggak boleh. Tapi akhirnya gue belajar sesuatu. Bahwa memang kalau di dalam hidup itu, efisiensi yang terbaik. Karena mungkin lebih dibutuhkan sama yang lain, mungkin si uang guanya dan segala macamnya gitu. Jadi sekarang gue mulai mengkurasi. Jadi kalau ditanya hidup lu mau apa, gue pengen terus mengkurasi sih. Jadi gue nggak pengen mimpi yang terlalu tinggi. Gue cuman pengen keluarga kecil gue bahagia, hidup gue aman, tidak punya hutang, bisa main PS5. Itu ya, itu wishlist itu. Tuh kan teman Gaming santai. sampai tua. Iya. Jadi wishlistnya Dito itu lebih apa ya? Lebih Hidup lebih menata sederhana terus. diri. Betul. Bahasa Indonesia menata diri lah. Dari baik segi pengeluaran, bisa memanage, nggak boros, tapi bisa tetap main PS5, ya kan? Kalau mau tahu gimana caranya, ya lu banyak cara gitu kan. Banyak. Main PS5 nggak harus beli kok. Ya, sebetulnya. Bisa di-endorse atau bisa. bisa pinjam di rumah temen lu kan, bisa macam-macam. Gitu kan. Kalau cara banyak. Tapi itu sih tujuan gue sampai akhir. Kalau ngomongin anak tua, ya someday gue pengennya anak tua bisa jalan sendiri, walaupun tanpa gue. Gitu. Jadi sebuah company yang memang isinya adalah media, isinya review, isinya preview, isinya ngomongin tentang industri video games, dan tidak terikat hanya anak tua tuh di Toangsa. Kedepannya gue pengennya gitu, kalaupun iya. Dan ya itu, pengennya hidup gue tuh jauh lebih sederhana dari yang sekarang, ya kan? Dan bisa dibilang, ya Bisa dibilang kan? bisa. Masuk kriteria. Ini teman santai dari tadi bingung nih. Ya apa yang diomongin sama Dito masih Padli ini apa ya sebenarnya? Dia nggak tahu, banyak iklan. Wah, ini sponsor-sponsor banyak yang lewat. Sponsor besar, sponsor besar, sponsor kecil. sponsor kecil.
Tergantung ya, itu selera Nah, ya, itu besar selera. kecil ya. Kadang-kadang ada yang suka besar, Ada yang suka kadang-kadang kecil, ya. gitu. Nah, Ya, makanya harus itu ke dia. sini, harus ke kafe ini ya. Harus. Karena Nanti. pemandangan menunjang ya. Nama kafenya apa? Kiyomi Space. Kiyomi Space. Pokoknya nanti ada di Jajanan Santai, nanti teman santai lihat di situ komplit, mampir ke sini. Yoi. Buktikan sendiri. Kalau Anda datang hari ini, Anda akan mendapat yang besar. Lu masih di Penny Ros. Harus ini. Iya. Tapi itu lebih sederhana lagi. Kayak dulu apa aja dibeli, apa aja nafsu dikit pengen, kesini-sini udah enggak deh. Udah enggak ya? Gue enggak. Kayak apa yang gue butuhin aja yang gue beli, merapikan aja sih. Karena nanti gue takut juga, khawatir juga anak gue nanti ngikutin. I see. Kalau gue udah sederhana kan, pasti anak gue juga bakal yang bener kayak bokap nih sederhana aja. Tapi tetap happy. Tetap happy. Intinya self controlling. Betul. Gitu, santai. Ya, Dito bukan gak cinta gak sayang, Yeah. tapi waktu juga yang memisahkan kita. Tapi sebelum pamit nih, Yeah. masih ada 2 pertanyaan pamungkas di curhat Bang, santai. bang. Wow, bukan main. Itu kalau striker. Ini jadi Hah? pertanyaan wajib Hah? yang pasti dari teman santai dan selalu di episode pertanyaannya sama untuk bintang tamu. Apa tuh? Agak up to the personal. Pertanyaannya adalah untuk saat ini siapa orang yang paling lu sayang dan alasannya apa? Saat ini ya? Nah, pertanyaannya berbahaya ini ya. Saya melo kalau ditanya gini, tapi almarhum nyokap sebetulnya. Cuma karena sudah tidak ada, untuk saat ini anak gue. Anak gue. Pokoknya saat lo punya anak, ya disitulah kayak game changer, ngerti nggak? Kayak misalnya ada air putih, bening, anak tuh kayak tinta warna merah. Berubah hidup lo. Jadi anak sih kalau gue. Anak ya? Anak. Ya alasannya tadi itu karena anak Merubah Merubah segalanya. Betul, cara gua hidup dan segala macam, anak sih merubah. Oke. Gitu. And then the last question, Yes. masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ayo siap. Mumpung kita sekarang masih diberi kesehatan, iya kan? Alhamdulillah gitu kan. Terus juga namanya podcast seperti ini tayangannya adalah long live, kapan bisa dilihat, Betul. gitu kan. Nah, kalau aja lu diberi satu kesempatan momen khusus spesial buat ngungkapin sesuatu buat orang yang disayang, dalam hal ini berarti anak lo tadi sama mamah almarhumah, Ya. lo mau ngomong apa? Tengah aja. Kalau nyokap jangan lah ya. Hah? Nyokap bisa nonton almarhumah dari mana aja bro? Nggak usah. Ya pokoknya kalau mau buat nyokap sorry lah. Kalau gue yang pasti maaf lah. Karena nggak sempat gue minta maaf sama nyokap. Sempat minta maaf tapi dalam kondisi yang bukan yang gue harapkan. Karena gue bandel banget dulu waktu zaman muda dan kayaknya cukup merepotkan dia. Ya maaf sama nyokap dan yang nyokap pengenin tuh gue married. Yang nyokap pengenin tuh gue punya anak dan itu terjadi setelah dia nggak ada. Itu pukulan buat gue sekarang dimana gue nggak akan mau lagi nyia-nyiain yang namanya kesempatan. Kapan gue bisa gue akan lakuin sekarang dan kalau buat anak gue sih ya apa ya? Kalau buat anak gue sih jadi lebih baik aja dari bokapnya. Itu aja sih. Itu aja. Jangan dalam-dalam lah, nanti saya nangis. Bahaya. Saya melo kalau ngomongin itu soalnya. Saya cari aman aja ya. Cari aman. Cari aman. Ya itulah tadi teman santai, curhatan hati dari Dito Wangsa, si anak tua ya kan. Tapi dengan begini paling nggak sedikit enggaknya udah keluar curhatan hatinya. Udah lebih lega dari sebelumnya gitu kan. Betul. Nah, sebelum gue pamit buat teman santai semua yang belum di-subscribe channel ini ya subscribe dong, karena kan gratis, tinggal klik aja di subscribe-nya ya kan, terus di like, di share juga ke keluarganya. Betul. Dan selain subscribe juga lo bisa support channel ini melalui Facebook page dan Instagramnya @santaibarenggue, lo bisa dicari di situ, dilihat aja, share. Terus Dito sebelum penutup ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman semua, buat Siapa ya? teman santai di rumah yang lagi nonton ataupun juga fans anak tua? Belakangan ini tuh industri YouTube tuh lagi luar biasa ya. Pergerakannya, platform yang sangat banyak dipakai. Jadi kalau gue inget dulu, sebenarnya YouTube itu udah mulai mau berubah menjadi kayak Facebook zaman dulu. Semua orang punya. Kalau dulu kan Facebook siapa sih yang nggak punya? Tinggal ada yang cuman demennya nontonin orang lain posting, ada yang demennya posting. Berubah ke Instagram juga gitu. Gua rasa YouTube juga begitu. Nah belakangan itu lagi banyak banget teman-teman yang, Bang kalau gue bikin YouTube gimana ya? Bang gue harus ngapain aja ya biar subscriber gue banyak? Bang segala macam. Nah itu yang gue bingung. Sebetulnya gue mau ngasih pesan ya sama teman-teman ya, buat kalian yang pengen bikin YouTube kayak Om Fadli ya, atau pengen bikin konten kayak gue gitu ya.
itu lu bikin aja. Tapi tolong ekspektasi lu jangan terlalu tinggi. Yap. Karena semakin kesini pelakunya semakin banyak. Crowded, artinya sudah penuh sesak dan banyak sekali yang jadi gue nyaranin buat kalian yang pengen ngelakuin kayak gini, lakuinlah kayak gue, kayak Om Fadli, dimana ngelakuinnya pakai hati. Yep. Lo emang suka berkarya, karena karya itu butuh diapresiasi, bukan cuman ngasilin duit doang. Apresiasi itu bentuknya banyak. Jadi kalau lo konsisten berkarya dan lo bisa berlapang dada dengan hasilnya, silakan berkarya. Tapi kalau tidak, janganlah. Nanti lo jadi marah-marah sendiri. Dan itu udah banyak banget kejadiannya. Gue bikin YouTube nih nggak laku-laku apa segala macam. Padahal ya memang industri ini sekarang sudah lebih sulit. Ya lo kalau mau berkarya, berkaryalah pakai hati. Jangan terlalu mendemand hal-hal yang berlebihan. Berkarya aja dulu, namanya karya, yang penting ada orang yang apresiasi. Gitu. Lebih ke passion buat lo semua, ya kan? Bener nggak? Bener. Terus sama jangan begitu mau mencoba untuk masuk dunia YouTube, belum apa-apa pemikiran adalah money oriented. Iya. Wah, lo dijamin nggak bertahan lama, ya kan? Iya. Kecuali Anda punya capital yang gede, Iya. punya ide yang bagus, punya konsep yang bagus, dan emang dari awal berangkatnya membuat si YouTube ini sebagai platform, lu pengen bikin bisnis, Something. silakan. Gitu loh. Itu pun masih banyak yang gagal gitu. Maksud gua, apalagi lu yang berangkat dengan seada-adanya gitu. Jangan terlalu banyak berharap aja sih. Tapi lakuin pakai passion dan tetap ini karya nih gitu. Kita Iya. bicara karya. Gitu. Kepuasan batin yang dicari. Itu dulu lah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Curhat Santai with me Fadli Jackson and Tito Wangsa. Fadli Jackson mau pamit dulu. See you on next episode and bye bye, and coba nutup dulu pakai gaya lo di anak tua. Jangan lupa untuk subscribe channel Santai Bareng Gua kalau kalian suka dengan video-video yang dia bikin. Jangan lupa juga buat like, komen, dan yang paling penting adalah share karena berbagi tidak, teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagramnya di sini ya, karena gue nggak apa. Fadli Jackson. Fadli Jackson. Dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.